warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda ketiga, Tata Steel melanjutkan game ke-11-nya kawan. Ada 4 partai yang berakhir menang kalah di babak ke-11. Partainya Anish Giri memetik kemenangan atas juniornya Max Wammerdam. Vladimir Fedosev kalah oleh Leon-Luc Mendoka. Dan Fabi kalah oleh Pragnananda. Dan game inilah yang akan kita otak-atik. Tapi ada papan yang lain juga berakhir menang kalah. Pentala Harikrishna memetik kemenangan atas Alexis Sarana. 3 partai lainnya berakhir remis. Nodibek Atu Sotrop remis melawan Vincent Kemar. Gukes remis melawan Wei Yi. Dan Arjun remis melawan Jordan Van Forest. Gukes masih memimpin turnamen ini kawan, yang menyisakan 2 babak lagi ya. Masih tersisa 2 babak lagi. Selisihnya cuma setengah poin. Pragnananda mulai mengejar ketertinggalannya kawan. Sekarang bersama Abdus Satrop menempel ketat Gukes, selisih setengah poin. Dengan tersisa 2 game kawan, apapun masih bisa terjadi. Domara Gukes harus tetap bisa mempertahankan posisinya ya. Apakah harus menang, apakah remis? Kalau remis terus Nodibek Abdus Satrop menang ataupun Pragnananda menang, maka poin yang didapat nanti akan sama dengan Domara Gukes. Oke, ke papan permainannya. Pragnananda melawan Fabi kawan. Gamenya sangat menarik kawan. Nanti kita akan lihat bagaimana Pragnananda ini membuat serangan-serangan di sisi menteri yang memanfaatkan Fabi yang melakukan rokade panjang. Oke, langsung Fabi pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris, pion C4. Pragnananda bermain dengan Agin Core Defense dengan pion E6, kuda C3, dan berlanjut ke Queen's Gambit Decline. Variasi pertukaran dipilih oleh Fabi. Ambil balik oleh pion E, kemudian gajah G5. Untuk game ini di pembukaan saya satset saja karena di middle gamenya akan terlihat cukup ruwet kawan. Jadi banyak analisa di middle game nanti. Setelah pion C6 ada pion E3, gajah D6, gajah D3, rokade cukup standar. Nah di sini kawan mungkin kuda ke F3 lebih kalian sukai. Tapi paling banyak ke petak E2 kawan. Ini dipilih oleh Fabi. Banyak juga yang memainkannya. Ataupun menteri ke C2 langsung menyergap pion H7. Kuda dalam posisi kena pin. Oke, kuda G berkembang ke E2 supaya tetap bisa memainkan pion F-nya nanti untuk mengkonter petak E4 kawan. Benteng E8, kemudian pion H3. Kontrol petak G4 kawan. Sebelum memainkan pion F3 karena pion ini lemah, gajah bisa diusir nanti, pion bisa jatuh. Dan di sini kawan, kuda B berkembang ke D7, lanjut Pragnananda. Menteri C2 siap caplok kawan. Kalau sekarang kalian usir gajah ini, ya mundur. Kalau diusir lagi, coba lihat. Konstruksi pion kalian cukup riskan. Ini akan memberikan kesempatan pion ini lebih cepat didorong. Putih akan rokade panjang, kurang bagus. Jadi Prak memilih dengan langkah kuda F8 pertahankan petak H7-nya. Fabi rokade panjang. Rokade panjang. Menurut prinsip dasar catur, rokade pendek lebih kuat, lebih disarankan kawan. Engine juga menyarankan untuk segera rokade pendek saja. Tak perlu lama-lama di center karena benteng hitam sudah berada di center. Rokade panjang ini sangat riskan kawan. Tapi kalau kalian punya ide, kreativitas, ya apa salahnya dicoba. Persiapan mungkin serangan badai pion juga di sisi raja sudah kalian siapkan. Tapi didahului oleh Prak dengan pion B5, raja B1, pion A5. Walaupun bukan langkah kuat kawan, langkah kuat lainnya gajah E7, gajah D7 terlebih dahulu. Prak tidak mau menunggu lama, pion A5. Pion F3, Fabi ingin bangun center yang kuat dengan pion E4. Pion F3 dimainkan terlebih dahulu. Engine menyukai langsung pion E4 kawan. Kalau kalian beli di sini, ambil balik dengan kuda pressure ya. Kalau tidak diambil, repotnya bisa didorong. Nah, gajah E7 dorong terus. Inilah langkah kuatnya kawan. Tapi dengan pion F3 lambat. Gajah E7 kawan. Tidak memberikan kesempatan pion E4. Gajah caplok kuda F6. Kalau sekarang pion E4 dimainkan kuda caplok pion E4. Mendapatkan pion kawan. Gajah nanti juga jatuh. Di sini kalau pion ambil kuda, kalau gajah pukul gajah terlebih dahulu tempo ancam menteri, maka hitam punya tempo lebih cepat.
Jadi tidak punya kesempatan Fabi di langkah berikutnya bermain dengan pion E4. Jadi dia sikat terlebih dahulu. Ambil balik, baru sekarang pion E4 kawan. Dan pion A4. Di sini ada pion A3. Korbankan pion di lajur B kawan. Pragnananda untuk membuka lajur-lajur serangan bagi benteng-bentengnya nanti diterima. Dorong lagi pion A3 ditolak. Menjadikan pion hitam sebagai tameng perlindungan Raja Putih. Dan di sini Menteri B6 menekan pion ini bersama gajah. Pion pukul pion disarankan untuk membuka lajur pusat. Tapi Fabi ingin konsen ya dengan pion-pionnya di center atau siap dorong lagi kawan. Fabi memilih raja ke A2. Tidak memberikan kesempatan pion dorong membuka diagonal ini. Sikat. Pion pukul pion E4 terlebih dahulu, ambil balik, dan gajah ambil pion D4. Menteri ambil pion B4 sedikit kuat, kalaupun ada pion didorong maju, tinggal mundur. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Pragnananda. Terbuka juga diagonal terang kawan. Lajur F juga bisa diisi dengan gajah dengan benteng nanti. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Pragnananda. Jadi dia sikat terlebih dahulu. Ambil balik. Baru ambil balik. Pion ini gampang diambil. Tidak kawan. Fabi dorong maju pionnya. Karena ada serangan discover nanti. Kalau pion ini ambil kawan. Maka gajah ambil balik. Posisi menteri dalam posisi kena serang. Benteng di belakang kena tusuk. Jadi di sini gajah dituju. Pertahankan petak C6-nya. Koneksikan dua benteng, kawal diagonal gelap. Gajah C4 bersama benteng-benteng nanti kawan. Maaf, garisnya melenceng ya. Mungkin benteng H ini ya yang digeser. Menteri terancam, mundur ke A7. Kemudian pion pukul pion, ambil balik oleh gajah. Di sini benteng H F1. Benteng E7, pertahankan baris ketujuhnya petak lemah, petak F7. Dan Fabi melangkah kuda ke D5. Langkah bagus, ancam benteng kawan kuda. Sulit untuk disentuh. Karena disentuh di sini maka pion ini sangat leluasa. Atau menggunakan gajah. Kalau menggunakan gajah sih posisinya bagus. Cuma tidak kuat kawan. Menggunakan pion yang bagus untuk membebaskan pion kalian. Tidak bisa disentuh kuda ini. Geser saja benteng ke B7. Siap doubling mungkin dengan dua benteng kawan. Dan benteng F5 perkuat posisi kuda, siap doubling mungkin kawan. Benteng C8 awas serangan X-ray. Di sini Menteri D3 siap menusuk benteng-benteng kawan. Dan di sini cara mengantisipasi tusukan ini seperti apa? Aktifkan kuda ke petak E6. Di sini Pragnananda. Kalau ada tusukan, tinggal kuda ke C5 kawan. Wassalam gajah kalian. Wassalam. Jadi, benteng geser doubling menyerang pion F7. Ada gajah kawan digeser ke E8. Proteksi petak F7-nya. Kemudian benteng turun lagi, pertahankan baris kedua. Dan Prak melangkah Menteri B8. Kembali bersama bentengnya kawan. Tetap ya, kalau ancaman gajah tusukan pada dua benteng ini, jawabannya kuda ya. Di sini dengan langkah benteng C2 kawan. Untuk antisipasi petak C5 nanti dan persiapan ada tusukan. Kuda langsung lompat untuk sergap menteri, sergap pion. Dan kita berada di langkah ke-31. Dan kontrol waktu keduanya juga mulai habis kawan. Tinggal 9 langkah lagi untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Tapi Fabi dalam posisi yang tersisa 1 menit 40-an detik kawan. Fabi di sini akhirnya membuat langkah kesalahan. Menteri E2, Menteri D2 tetap berkoordinasi dengan benteng kawan merupakan langkah terkuatnya. Tapi memilih Menteri ke E3. Tidak ada koordinasi, benteng ini sendirian kawan. Kuda caplok pion B3, langkah bagus. Kalau sekarang pengorbanan ini diterima oleh gajah, maka benteng pukul benteng skak dan benteng ini meluncur kawan. Skak mat ya. Ambil, menteri meluncur, skak mat. Itulah bedanya. Jika menteri ini tetap berkoordinasi, anggap contoh berkoordinasi dengan bentengnya, mungkin
pion ini jatuh, atau kalian tidak mau bergerak ke ruang gelap, ke peta E2 saja, tetap menjaga pion ini, kuda ambil pion B3, masih bisa kalian ambil di sini kawan. Kalian masih bisa mempertahankan baris kedua kalian. Nah, kalau benteng pukul benteng di sini ambil balik oleh menteri ya. Itulah bedanya. Fabi dalam kontrol waktu yang kepepet kawan, tidak menemukan langkah menteri ke baris kedua. Menterinya ke E3. Kuda caplok pion B3 lanjut prak. Ada benteng B1, gajah 4, proteksi perkuat kuda, dan menteri ke F2. Tetap bergerak ke baris kedua, dan nanti kalau ada kesempatan untuk melakukan counter ya lewat peta F2. Tapi memilih gajah D3, membuka tantangan pertukaran benteng kawan, dan prak menawarkan opsi dengan kuda C5-nya. Apa yang bisa kalian ambil di sini? Apakah ambil kuda ini? Maka tidak perlu dicaplok benteng ini, skak saja. Kalau raja ambil pion, ya skak mat 1 langkah. Kalau raja geser ke sini, baru sekalian caplok dan bisa meluncur skak mat kawan. Di sini memilih dengan langkah kuda E7 kawan. Kalau dengan langkah benteng pukul benteng B7 pun, coba lihat kawan, benteng dalam posisi terancam, menteri juga nanti siap menusuk ke baris kedua. Fabi membuat trik kecil dengan langkah kuda E7 skak, raja H8 mojok, langkah terbaik. Kalau kalian sikat dengan benteng, menteri jatuh. Kalau raja ini bergerak ke peta F8, apa bedanya? Bergerak ke peta H8, toh juga benteng jatuh. Apa bedanya jika bergerak ke peta F8? Benteng kan jatuh. Bedanya di sini kawan, tempo yang didapat nanti oleh putih. Jadi langkah terbaik, langkah kemenangan, raja mojok. Mojok sangat tertutup kawan. Benteng pukul benteng B7, pilihan Fabi. Menteri ambil balik kawan. Dan membuat langkah desperado. Fabi langkah desperado. Gajah ke-6. Kalian caplok juga menang. Kalau caplok, kuda ini jatuh, tapi kalian tidak bisa membuat ancaman di sini ya. Ya benteng B8 kalian geser, terlalu lambat. Kalian juga bisa melakukan skak terlebih dahulu, bisa. Prak memilih menteri ambil kuda. Dan Fabi menyerah di langkah ke-37. Apabila permainan tetap dilanjutkan, gajah ambil benteng, mungkin diikuti nanti menteri ambil kuda di sini, ya benteng yang di sini jatuh juga kawan. Kalian kalah jumlah perwira ya. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah. Wassalam. Ambil pion sajalah, lumayan. Ya ada skak di sini. Skak di sini. Oke, itulah kawan, permainan ciamik dari Pragnananda yang memanfaatkan rokade panjangnya Fabi yang ternyata tidak kuat, malah memberikan kesempatan bagi Prak menyerang lebih cepat di sisi menteri kawan. Dorong terus maju pion-pionnya kawan, korban pion, buka beberapa lajur. Kolap sudah Fabi. Counternya sangat mudah diredam oleh Pragnananda. Oke, semoga permainan dari keduanya ini bisa menghibur kalian kawan. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya. Bagi kawan-kawan yang jarang komen, ya sempatkan jempol kalian untuk like video kami, untuk membantu channel kami terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.